I see the death of a king. His rule, Uhtred of Bebbanburg. His kingdom, it is you who must... Towards Alfred, The kingdom of Wessex. I offer unrest and disloyalty. March in numbers from north to south. When I am, the crown is all important. I do not wish. Kings will be made and kings will die. Tonight, Lord, you will break your oath to Alfred. Will surrender or burn. Give you glory. To become king. It is your duty. The past. You must destroy Alfred. Bangsa Viking dikenal sebagai kelompok yang selalu sibuk mencari daratan untuk dijadikan wilayah kekuasaan. Pasalnya, pada masa itu tanah kelahiran mereka, yakni Skandinavia, tak memiliki komponen yang cukup untuk menopang sebuah kehidupan yang makmur. Berbeda dengan daratan Inggris, di sana terdapat berbagai kekayaan, misalkan kekayaan alami seperti lahan subur atau bahkan harta berupa emas dan perak. Jadi, pada prinsipnya bangsa Viking melihat tanah Inggris sebagai potensi yang mumpuni untuk ditaklukkan dan kemudian dijadikan wilayah kekuasaan. Dari awal season pertama sampai memasuki awal season ketiga, poin utama dari kisah yang kita simak ini selalu mengiblat kepada upaya para bangsa Viking untuk menaklukkan daratan Inggris. Selama itu, bangsa Viking tak pernah berhenti berdatangan menebar teror dan lain sebagainya. Selama itu pula, Inggris, dalam hal ini Wessex, mampu berulang kali membentengi wilayahnya sehingga membuat upaya bangsa Viking tergagalkan. Tentu saja, kejayaan yang diraih oleh Wessex tak terlepas dari peran besar dan pengorbanan seorang Uhtred. Meski pada pelaksanaannya, seringkali Uhtred tak diberikan kepercayaan walaupun pada tahap akhir ia berhasil membuktikan dirinya. Bicara sedikit soal Uhtred, kita jangan sampai melupakan bahwa dirinya itu merupakan seorang bangsawan Inggris yang kemudian menentukan prinsip hidupnya sebagai seorang Viking. Yang pasti, Uhtred ini memiliki darah asli sebagai bangsawan Northumbria, namun pada umurnya yang ke-10 tahun, ia diangkat oleh ayah angkatnya, Ragnar, hingga menjadi seorang Viking. Satu ambisi yang hingga kini belum bisa ia realisasikan adalah merebut tanah kelahirannya Bebbanburg dari tangan sang paman. Namun karena satu dan lain hal, Uhtred harus menunda ambisinya tersebut karena di sini ia telah menyatakan sumpahnya untuk melayani Raja Wessex. Masuk ke cerita, sebelum masuk ke ruang lingkup kerajaan Wessex, perhatian kita tertuju kepada satu pasukan Viking yang menamai kelompoknya sebagai pasukan Bloodhair. Mereka dipimpin oleh seorang Earl bernama Sigurd, dan menariknya pasukan ini sangat mengagung-agungkan sesosok prama atau penyihir wanita yang bernama Skate. Hal itu dapat terlihat dikala para pasukan Viking tersebut sangat menuruti dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Skate. Konon, Skate sangat mahir dalam bidangnya dan tak ada seorang pun yang meragukan kemampuan atau penerawangannya. Berbicara soal penerawangan, belum lama ini Skate telah menyaksikan tentang kematian King Alfred di medan perang melalui sebuah ritual. Atas hal itu, Bloodhair menyambut dengan gembira bahwasanya mereka telah menyatakan diri dan siap untuk menaklukkan kerajaan Wessex. Setelah ini, kita masuk ke ruang lingkup kerajaan Wessex, tepatnya kepada seorang King Alfred. Penampilan sang raja terlihat lebih menua, mengingat umurnya yang sudah tak muda lagi. Karena hal itulah, saat ini kondisi kesehatan King Alfred mulai memburuk dan tak seprima seperti sebelumnya. Namun, kini King Alfred selalu didampingi oleh putranya yang telah memasuki usia dewasa, yakni Pangeran Edward. Meski dibilang belum memiliki keterampilan yang mumpuni, Pangeran Edward digadang-gadang akan mewarisi mahkota sang ayah sebagai Raja Wessex. Terlepas dari itu, King Alfred mendapatkan sebuah berita dari Haston yang kini telah terikat persekutuan dengan Wessex.
Intinya, Hasten mengungkapkan bahwa pasukan Bloodhair yang dipimpin oleh Sigurd ini mulai menebar teror di sepanjang garis wilayah Wessex untuk menjarah dan lain sebagainya. Menyikapi hal itu, King Alfred memutuskan untuk mendirikan kekuatan di wilayah Beresingham, salah satu benteng kekuasaan Wessex. Sementara Uhtred beserta pengikut setianya akan bergerak sendiri dengan maksud mencari tahu seberapa besar kekuatan musuh. Maka sebelum berangkat, Uhtred berpamitan terlebih dahulu kepada sang istri yang kala itu kebetulan sedang mengandung anak ketiga mereka. Kabar yang sebelumnya disampaikan oleh Hasten terbukti benar karena di tempat lain pasukan Bloodhair tengah bergerak dari satu desa ke desa lainnya. Terlihat para prajurit Bloodhair tersebut begitu beringas dalam melakukan aksinya, terlebih seorang Skade yang begitu haus akan mangsa. Sampai saat ini, Sigurd dan kawan-kawan belum mendapatkan hasil yang maksimal, mengingat dalam hal ini mereka memusatkan pencarian untuk merampas perak. Where is the silver? Wish to be cooked alive, then I will cook you. Oh, but, Lord, my Lord, I... Kemudian Sigurd memutuskan untuk melanjutkan pencarian ke desa selanjutnya, namun Skade memilih untuk stay karena ia merasa belum puas menyiksa para mangsanya. Lord. Warrior, and we shall ask for no more than food and ale. I swear, there's... Di saat yang bersamaan, Finan yang sebelumnya pergi duluan berhasil mengintai satu tempat di mana si wanita peramal ini berdiam diri. Uhtred yang telah mendapatkan informasi dari Finan langsung merangsang masuk dan mendapati Skade tanpa penjagaan ketat. Nah, di pertemuan pertama antara mereka, Uhtred terlihat begitu terpengaruh dengan perkataan Skade yang mengatakan bahwa mulai saat ini, Uhtred telah mendapatkan kutukan. Bebbanburg is cursed. I have aligned myself. Lain dari hal itu, kita berpindah ke daratan Mercia untuk sedikit menyimak dalam hubungan suami istri yang terjalin antara Ethelred dan Lady Ethelflaed. Meski sudah dianugerahi seorang buah hati dan bertahun-tahun telah menjalani rumah tangga, hubungan mereka tetap berjalan kurang harmonis dikarenakan perlakuan Ethelred. Sehubungan dengan panggilan King Alfred yang meminta bantuan dari pasukan Mercia, Ethelred menolak pergi karena ia merasa tak memiliki kepentingan. Maka dalam hal ini, Ethelflaed yang terbukti lebih berani langsung terjun ke lapangan dengan membawa prajurit terbaiknya. Sementara itu, King Alfred dan pasukan Wessex telah mendirikan kekuatan di benteng Beresingham yang telah kemudian disusul dengan kedatangan Uhtred bersama tawanannya, Skade. Jelas hal itu disambut baik, mengingat Skade sendiri memiliki sebuah nilai yang dapat menjadi keuntungan. Dan juga di sini mereka tahu bahwa sosok Skade sendiri berperan penting di dalam pasukan Bloodhair. Dalam hal ini, Uhtred menyarankan kepada sang raja untuk maju menyerang pasukan Bloodhair. Tetapi di sini King Alfred sepertinya memiliki opsi lain di mana ia lebih memilih untuk bertahan di dalam benteng dan menunggu serangan dari musuh. Entah tujuannya apa, King Alfred berkeinginan untuk bertemu dengan Skade, sosok yang sebelumnya mereka perbincangkan. Last and only king of all Sag reputation. There is more to be done. I must see that. How long? But you're... Begitupun dengan Uhtred, ia tak ingin ketinggalan untuk berbicara berdua bersama Skade. Namun menariknya, Skade secara terang-terangan mengatakan bahwa ia tertarik untuk menjadi pendamping atau pasangan Uhtred.
Sehubungan dengan keberadaan Skate, Bloodhair mulai menunjukkan keberadaannya, apalagi kalau bukan untuk merebut wanita yang sangat mereka agung-agungkan. Terlebih seorang Sigurd yang diketahui sangat mendambakan sosok Skate untuk menjadi kekasihnya. Bloodhair datang dengan membawa tawanan sembari mengancam akan membunuh apabila tuntutan mereka tak terpenuhi. Return her now, where people will die. Beruntung di sini Uhtred memiliki cara jitu sehingga membuat Sigurd akhirnya bersedia untuk melepaskan tawanannya tersebut. Dengan begitu, Uhtred menuntut untuk merubah rencana yang semulanya King Alfred bersikukuh untuk bertahan. Dalam hal ini, Uhtred mengupayakan sebuah peperangan terbuka di mana nantinya mereka akan menjebak pasukan Bloodhair di satu tempat yang telah disiapkan. Rencananya, Finan akan berangkat lebih awal untuk menyusul pasukan Mercia dan kemudian berkumpul di medan perang. We will ensure Bloodhair follows. You and we must act quickly. We long to find the Mercians. Tak lama dari situ, Uhtred dan pasukan segera bertolak menuju tempat yang dimaksud, sembari memperlihatkan bahwasanya mereka mengikut sertakan sosok Skate. Benar saja, setelah melihat Uhtred berangkat dengan menyertakan Skate, Sigurd yang mengawasi dari luar benteng langsung mengikuti dari belakang. Is this the... And we pray. Setibanya di tempat tujuan, Uhtred dan pasukan mendapati pasukan Mercia yang dipimpin langsung oleh Lady Ethelflaed. Tak lama kemudian, pasukan Bloodhair muncul dari belakang menandakan sebentar lagi peperangan akan dimulai. Sebelum masuk ke jalannya peperangan, kita sedikit menyimak kondisi dari Gisela yang kala itu dalam proses persalinan. Dibantu oleh Hilda, Gisela terlihat begitu bersusah payah dan menahan sakit yang diakibatkan oleh kandungannya. Namun sepertinya ada yang tak beres dengan hal ini, di mana Gisela seakan tak mampu lagi menahan rasa sakit yang saat ini sedang ia pikul. Sementara itu, di daratan lain, perang telah berkecamuk, memperlihatkan keganasan bangsa Viking, tepatnya prajurit Bloodhair dalam serangan yang mereka layangkan. Meski tahu bahwa di sini mereka kalah jumlah, Bloodhair maju dengan Spartan menembus barisan kokoh pertahanan musuh yang diperkuat oleh Uhtred. Tak berselang lama, kepercayaan diri yang sebelumnya berada dalam diri pasukan Bloodhair sirna seketika setelah menyadari keberadaan pasukan King Alfred yang muncul dari arah belakang. Dengan begitu, Bloodhair dikepung dari dua arah sekaligus, yang mana hal itu membuat mereka tak bisa berkutik sama sekali. Lantas, Sigurd yang masih memiliki ruang memutuskan untuk mundur selagi mereka memiliki waktu sebelum dihabisi oleh pihak musuh. Sehubungan dengan hal ini, Wessex dinyatakan dengan kemenangan telak, sementara desas-desus mengatakan bahwa Sigurd mencari perlindungan dengan bergabung bersama Haysten. Tetapi bukan itu yang menjadi persoalan. Pasalnya, Uhtred baru saja mendapatkan kabar duka bahwasanya sang istri telah wafat setelah melahirkan anak ketiganya. She's gone. Di malam itu juga, Uhtred langsung mengunjungi makam sang istri yang telah tenang bersama sang pencipta.
Dengan demikian, kesedihan yang kala itu menyelimuti seorang Uhtred sekaligus menjadi penutup dari pertemuan kita kali ini. Kasih telah menonton sampai selesai, tapi jangan lupa beri dukungan dengan subscribe, like, share, dan beri tanggapan kalian di kolom komentar. Maaf bila ada salah kata. Terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.